saya Setiunda Rahayu. Nama saya Arsal. Nama saya Radit. Nama saya Hilal. Nama saya Malik. Nama saya Dayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih sih? Paku sen, paku lima dalam kain. Raba baku raba ingat mantan waktu main. Satu dua kali tambah. Halo guys, jadi ini saya baru bangun tidur jam 4.00. Sini saya melamun lalu langsung mandi. Oke. Setelah mandi saya langsung berangkat ke sekolah. Di sini kita sedang belajar bersama Bapak Radit. Di sini saya akan menjelaskan tentang pangan berkelanjutan buat kelompok masing-masing. Jadi guys, di sini aku sama teman-teman sedang berdiskusi mengenai pangan berkelanjutan. Bunda, apa sih manfaat pangan berkelanjutan? Manfaat pangan berkelanjutan itu untuk menjamin ketahanan pangan dan gizi dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk menjamin kehidupan di masa yang akan datang. Erin, apa itu tujuan pangan berkelanjutan? Pertama, mengakhiri kelaparan. Kedua, mencapai ketahanan pangan. Ketiga, memperbaiki nutrisi. Hubungan ketahanan pangan sama pemanasan global itu apa sih? Hubungannya untuk memenuhi pangan. Banyak didirikannya industri-industri yang dapat menghasilkan polusi, sehingga mencemarkan lingkungan dan memperburuk pemanasan global. Contoh lainnya adalah sampah organik. Apakah kamu tahu faktor apa saja yang menjadi masalah dalam ketahanan pangan? Jadi ada beberapa faktor yang menjadi masalah ketahanan pangan dan gizi, yaitu satu, sarana dan prasarana pertanian, kedua, skala usaha petani kecil dan konsumsi lahan, yang ketiga, adanya dampak perubahan iklim. Ada beberapa yang saya ketahui, yaitu adanya akses pangan yang aman dan yang kedua Jadi guys, sekarang kita bakal mendatangi tempat pembuatan roti yang berperan dalam ketahanan pangan. Ayo guys, cekidot. Dan ini aku sama teman-teman bakal pergi ke pembuatan rotinya, ke pabrik. Kawan-kawan pecinta alam, jadi kita sedang on the way ke pabrik roti. Oke, cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hilal Firdaus dan teman saya namanya Alicia. Kami berdua perwakilan dari kelompok 2 P5 asal sekolah SMA N1 Masari dan kelas 29. Maaf sebelumnya, boleh tahu nggak nama bapak siapa? Nama saya sendiri, nama saya Muhammad dipanggil Anies. Nah, di sini kami ingin meminta izin untuk mewawancarai bapak tentang pangan berkelanjutan. Di sini kami ada 4 soal. Yang pertama, kegiatan apa saja yang ada di pabrik ini dan bagaimana langkah-langkahnya? Jadi untuk kegiatan ya seperti biasa paling
mengolah roti paling ada kegiatan yang seperti bersih-bersih bersama gitu sekali waktu libur kan di sini nggak setiap hari produksi, ada seminggu satu kali libur. Untuk langkah-langkahnya paling cara pembikinannya digiling dulu semua bahan-bahannya, setelah digiling terus dicetak, setelah dicetak terus dibakar atau di oven, setelah di oven dikemas. Yang kedua, sarana dan teknologi apa saja yang digunakan dalam pembuatan roti tersebut? Untuk sarana dan teknologi mah di sini belum menggunakan yang modern ya, di sini masih serba manual, dari segi alat penggilingan, dari oven pun, dari pengemasan pun masih pakai manual, belum ada pakai alat modern. Pertanyaan yang ketiga, bahan apa saja yang digunakan dalam membuat roti? Bahan-bahannya yang pertama yaitu ada terigu, terus ada gula, mentega, terus minyak. Dan terakhir, dibuang kemanakah sisa sampah pangan dan jika diolah akan menjadi apa? Ya paling untuk sisa sampah kan nggak ada sampah sih, memang bukan ya. Paling juga ada juga sisa roti yang udah expired lah, udah nggak bisa dikonsumsi lagi, dari warungan dikembaliin ke sini. Paling dibakar, dibuang kalau nggak. Baik Pak, terima kasih telah menjawab semua pertanyaan dan meluangkan waktunya sebentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan pecinta alam, kita akan masuk ke pembuatan rotinya cekidot. Oke, kawan-kawan, jadi di sini kita sedang melihat pembuatan roti cekidot. Nah, di sini bapaknya lagi mengolesi rotinya, guys. Dan ini proses pemanggangannya, guys. Kesimpulannya adalah untuk menjamin ketahanan pangan dan gizi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dengan menggantikan beras atau nasi yang saat ini sedang melonjak harganya dengan roti untuk memenuhi kebutuhan kita. Apa itu pemanasan global atau global warming? Global warming merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Sebanyak 97% ilmuwan iklim di seluruh dunia sepakat dan sepaham bahwa peningkatan suhu bumi yang saat ini terjadi disebabkan oleh aktivitas manusia. Sebuah penelitian yang dikutip dalam kompas.com menyebutkan bahwa diperkirakan pada tahun 2025 terdapat 40% kemungkinan temperatur 1,5 derajat Celcius lebih panas setidaknya dalam setahun. Hal ini bahkan sudah kita rasakan di Indonesia pada Minggu tanggal 13 bulan 8 tahun 2023 pagi. Situs pemantau kualitas udara IQ Air menyatakan kualitas udara Jakarta berada pada angka 172 atau termasuk dalam kategori tidak sehat. Kompas ID. Kondisi es di Puncak Jaya, Papua kini semakin mengkhawatirkan. Es di sana diprediksi lenyap dalam beberapa tahun ke depan. Diperkirakan akan benar-benar lenyap pada 2026. Bahkan penipisan gletsernya diprediksi akan terjadi paling cepat pada 2024. Pegunungan Jayawijaya, Papua. Karena suhu di puncak cenderung stabil, maka salju itu tidak akan mencair, sehingga disebut salju abadi. Salju di puncak Jayawijaya ini membentuk gletser atau sungai salju. Sayangnya, para ilmuwan memprediksi jika gletser puncak Jayawijaya tak lama lagi akan punah. Sejak tahun 2010 hingga 2015, ketebalan es di puncak Jayawijaya berkurang 5,26 meter. Atas apa yang bisa kita lakukan? Dari apa yang kita makan dan seberapa banyak. Setiap orang, termasuk kita, mampu mengurangi emisi gas rumah kaca
dan melawan krisis iklim. Kita perlu mengubah cara kita menjalani keseharian, khususnya dalam hal konsumsi. Jika sisa dan limbah makanan dikumpulkan pada suatu negara, negara tersebut akan menjadi penghasil gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia. Assalamualaikum Bu. Bu, boleh bikinin Arsal makan, Bu? Ini lagi masak, tungguin aja ya. Habisin ya. Iya, Bu. Bu, Arsal udah kenyang, Bu. Dijadiin apa ya sisanya? Jadiin pupuk kompos aja, Bu. Boleh. Nah, dari daily vlog ini yang dapat kita contoh untuk mengurangi pemanasan global bisa dimulai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang Aksal lakukan. Saat ada sisa makanan, Aksal olah menjadi pupuk kompos. Tutorialnya bisa dilihat di sini ya. Buat pupuk kompos, kita juga dapat menggunakan transportasi umum saat bepergian, menanam pohon, menghemat air, mematikan perangkat elektronik yang tidak digunakan, makan makanan secukupnya, dan menerapkan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Hal kecil seperti ini dapat membantu untuk mengurangi pemanasan global loh. Sekian dari vlog dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Bu.